Dia nggak boleh sampai kalah dari gerakannya. Untung nggak ada drama untuk ngambil Karawores. Iya, iya, iya. Gak ada informasi juga kalau misalkan Retribution sudah digunakan, jadi aman-aman aja. Setsujin dengan skin Naruto. Buset, light. Ini buset dah. Jadi malang pintu apa gimana? Upacara di situ. Diem dong. Dapat info mungkin. Mencari info Retribution. Oh dia pura-pura jadi rumput di situ. Gak bisa dong, kan rumputnya di situ. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ini Naruto bingung tau di sini. Wah, gua ketemu kesatria bergitar, lalu ntar ketemu Santaiya nih dengan item yang kayak gitu. Ataupun dari setelan emblemnya kayak gini juga nih, bro. Nah, Impurage ya, untuk bisa ngebonyok ke depan. Lebih baik lagi buat sekarang, Setsujin sudah mendapatkan level yang keempat, menunggu resolve energinya juga untuk membuka Unleash the Beast. Memanggil Kurama untuk melakukan teamfight besar. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Lukas ya, setelah turtle, dia bisa sengaja tumbuh. Wah, itu dia ada Fiddle Strike tadi langsung dikeluarkan. Simple saja, Balikin. cepat saja. Namun ternyata Luke lebih kuat dan untuk masih bisa untuk kebalikin. Iya, iya. Dan memang itu tadi seperti yang terjadi juga kan. Kalau memang mau dipaksa di bawah, Dikejar lagi loh. Tapi ketahuan pergerakan dari Luke yang bersembunyi di dalam rumputan. Tapi Luke satu hit terakhir dan Luke bisa bertahan. Hey! Masih ada Pasek tapi tidak bisa. Kutungan untuk RRQ. nggak kepancing loh. Unleash the Beast-nya masih ada. Dan ini membuat Annabelle juga nggak boleh terlalu dalam. Masih ada Unleash the Beast. Sinyal untuk mundur. Oke, terlalu beresiko juga untuk Annabelle apabila mau 1v1 ataupun masuk ke dalam area dari Turtle. Ngilu. Free. Ya, pokoknya jawaban Lukas di sini bagus banget untuk menjawab Depan Joy. berbeda, Joy akan bisa selamat seperti terakhirnya, tapi ternyata masih ada sebagai belakang dan juga membalaskan keadaan. Bisa kabur dari selamat dan digagalkan kembali. Saling mengagalkan saja sudah bisa. Berhasil diperlihatkan. Wow, Tyron. Memanfaatkan arus sungai ya, di mana Turtle di bottom lane langsung menuju ke top lane, tim fight paksa di area gold lane dan ketemu untuk Annabelle-nya. Tapi itu buset 5 orang berarti berkumpul langsung. Ya. Ya ini memang Anarchy dia nggak mau kehilangan pressure di mid dan early-nya. Apalagi mereka membawa Matilda juga kan. Wah, temponya mulai naik nih ya untuk RRQ. Berkat adanya Idok cukup jauh pergerakan jalan-jalan. Idok tadi di situ. Oke. Dan Drive Strike dikeluarkan. ya lagi-lagi screening ya. Itu mungkin tujuan dari Matildanya untuk membuka ruang juga. Apalagi dengan focusing mark siapapun bakal bisa dipasang untuk team fight. Tapi kali ini perbandingannya karena tadi udah ada Unleash the Beast. Ya mau gak mau Setsujin hanya bisa menunggu terlebih dahulu ya. Untuk Unleash the Beast selanjutnya. Memanggil Kurama kembali. Tapi paling-paling kalau aku merasa resolve energinya bakal ditahan terlebih dahulu. Menunggu untuk Turtle yang kedua karena kendali objektif dari RRQ lebih kuat dengan draft seperti ini. Ya dia bisa pelan-pelan juga. Whip, bahkan dibantingkan. Look, akankah dia meregang nyawa karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Terlalu jauh jaraknya dari rekan-rekannya. Tidak bergerak sama sekali Lim. Tanpa Tsunami Slam loh. Di garis bawahi tanpa Tsunami Slam. Ya, ini masih benar-benar ditahan. patroli, Prof, semuanya, Prof. Ya benar-benar ditahan terlebih dahulu. Lihat daerahnya benar-benar menunggu di mana Annabelle. Dan ini penguasaan lagi dari purple buff free untuk RRQ. Ya nggak bisa. Annabelle pun sadar kalau oke lepas saja. Ini nggak bisa. Bawa farming dan ini menunggu menit 5 sih. Annabelle dapetin menit 5 dan dia ambil landing jauh. Mungkin bisa jadi solusi untuk Bigetron. Oke, apa yang bakal direncanakan sama Bigetron? Turtle di bawah, purple buff terlihat countdown-nya di sana. Apakah akan dicuri oleh Annabelle? Ya, harusnya. Masih ada keuntungan yang bisa di-trade ya? Iya. Paling dikit purple hilang. Oke, langsung diambil, retribution sudah digunakan, Turtle akan direlakan, sementara Rince ada di bagian tengah. Eman sudah hadir, Federal Strike dikeluarkan pula, tapi mereka seperti bersiap untuk bisa melakukan sebuah fight karena tadi tidak strike langsung dibawa ke tapi Fish Crack dan Luke di bagian belakang akan kembali menjadi korban, harusnya ada benar saja Luke lenyap. Wow, gua cukup agak sedikit bingung tadi dengan gerakan Annabelle, B. Dari mana dia udah ambil jungle-nya, jadi dia masih coba untuk arah turtle. Iya, kayak harusnya direlakan begitu aja. Menunggu untuk level-level 15, level 12. Pokoknya momen ketika Turtle yang ketiga ya, karena kalau kita lihat perbandingan secara jungle matchup, udah pasti secara item pelan-pelan ya Setsujin bakal memiliki item yang lebih dominan. Dan gak cuma itu, perbandingan gold antal role-nya ini bener-bener kayak mulai tertinggal loh. Hampir di semua laning-nya agak bener-bener keteteran untuk Bigetron. Apalagi udah ada foto, kalkulasi damage-nya pasti bakal miss dari Bigetron. Oke, sementara sekarang, hey, Luke ya, di absen kembali, bisakah dia bertahan, tapi Luke kembali menjadi korban. Wah ini udah harus bawa temen sih seenggaknya. Karena Luke, ya memang dia ngasih space, dia ngebawa short kill. Tapi gak semudah itu juga. Gak bisa gitu terus-terusan juga jadinya. Dan 4 gak poin sendirian, kill. iya, dan gak sendirian juga. Bakal jadi masalah, Luke udah tumbang 4 kali. Dan ketika terus-terusan akan menjadi malapetaka untuk Luke-nya sendiri. Dan MPL ID Extremer. Wah, ada Panglima nih. Panglima nih, ada Wah. Bang Biken ya. Kalian bisa kunjungi juga official restream channel MPL ID. Ya, ini Panglima Polim kan ya, apa? Jalan ya. Kejauhan Bang. Bukan ya. Panglima Kingdom ya. Panglima Makanya. Kingdom ini. Tapi ya kalau misalkan dia piara mid, lagi divide Tsunami Slam. Oke, dan itu dia. Ada tim fight kembali, Luke yang kembali. Berhasil didapatkan tapi jauh ini, tapi hebat. Dan Luke yang korban kedua, coba lihat. Setsujin, Shockwave Blast. Tadi langsung connect. Dan Setsujin, Naruto mengamuk kali ini. Gak dikasih kendor, bayangkan satu buat Shockwave Blast.
benar-benar bisa memukul mundur Moreno. Sisa seperempat loh. Wah, itu 3/4 HP hilang Satu tembak. hanya dengan satu kali Bijudama. Ini bener-bener sedikit mengejutkan dan kayaknya bakal jadi perfect objektif. Perfect circle untuk Setsujin. Dan tentunya untuk Araki juga sharing goldnya semakin lebih dalam. Semakin lebih jauh lagi perbedaan dan juga kapasitas gold yang dimiliki sama Bigetron. Kalau mungkin di game kedua, Bigetron yang kejar terus temponya, dia pengen pegang kill-nya terus. Di game ketiga RRQ bos, bahkan Bigetron belum dapetin satu kill pun. Gimana caranya nge-kill? Satu pun. Gimana caranya mendapatkan point kill kalau misalkan ada Flash of the Oasis dari Idok? Wah, sulit banget. Terlalu sulit kali ini untuk Bigetron. Kirain lupakan Rehat. Tapi enggak ya. Terlalu sulit. Waduh. Lupakan. Oke, first item. Thunderbelt dalam keadaan loose condition seperti ini emang harus ditabung pelan-pelan, tapi balik lagi, Light tidak setebal itu. Dia harus mempertimbangkan semua output damage yang bakal dia terima. Tapi kalau badan kayak emang gak ada opsi lagi nih. Harusnya. Thunderbelt kayak the best thing yang bisa dibikin kan. Dan satu-satunya item defense yang bisa ditabung untuk scaling menuju ke arah late game, tapi emangnya RRQ mau membiarkan late game tercipta dengan keadaan 8-0 seperti ini? Itu dia. Masalahnya Idok Ini. aja nih. Udah jadi mata di depan kan. Selalu ada di rumputan milik Bigetron. Masalah ini tergantung Dairon juga nih ujung-ujungnya. Kalau emang tidak strike-nya connect, Nami Slam-nya dihajar. Lanjut ini semua. Hep, flicker dari ini. Aman. Kayaknya masih bisa escape. Walaupun dalam keadaan 1-4 informasinya, Pi lebih berfokus menuju ke arah dari Toy. Dan Anabel sekarang muncul. Sendirian Anabel. Dengan ada dia, dua orang yang siap untuk bisa mengeroyok. Tapi ternyata Toy-nya masih berhasil dibajak. Tapi tidak waktu yang lama karena Anabel berhasil langsung dilakukan. Hehe, satu weakness point terakhir tapi tidak separuh dibuka. Hanya saja Valen tumbang. Iya, tapi untung kan Bigetron loh. Iya. Walaupun ada pertukaran ya. Iya. Wah, ini dia Setsujin hadir. Akan seperti apa lagi? Terlalu beresiko dan Setsujin berhasil di-shutdown karena Moreno hadir tepat waktu. Bakal sekarang dapat kita didapatkan pula. Tapi Luka menjadi korban kembali. Iya. Ini terlalu over kayaknya di bagian top lane. Kayak Arin sudah tahu kalau misalkan Luke dan juga Eman masih coba untuk engage di bagian top lane. Di bottom lane ada pertukaran tapi Anavel ngebeli waktu lumayan lama. Dan itu yang mungkin membedakan ya bagaimana keuntungan shutdown yang tadi didapatkan. 3.000 gold, tiba-tiba tersisa 1.500 gold. Bisa cepat nih Lord mereka. Oh langsung setup Lord ya. Oke, mereka mempercepat ke area dari Lord ya. Coba lihat, dari Idok ya langsung dipaksa. Dan PDS langsung dikeluarkan. Idok berhasil langsung diamankan dan Lord sedikit lebih tersisa akan seperti apa lagi. Kejadiannya dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Wow, ini dia takeover yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka mengembalikan keadaan yang dimana tadi owning dari RRQ. Cukup dahsyat, cukup tinggi dan sekarang ditarik kembali oleh Bigetron. Fight yang intens. Satu momentum membalikan segalanya. Yang tiba-tiba tadi kita lihat Unleash the Beast di bagian top lane. Dan ternyata Setsujin malah tertangkap dengan adanya crossbow of tank. Ini membuat keadaan berbalik di mana Hunter Sword si Halberd. Eman udah siap untuk membungkam semua front line. Ini dahsyat sih. Udah jadi 3 item ya. Bahkan mungkin item keempat kalau memang mau galak sekalian malah juga. Sama diganti sama Wind of Nature. Yang penting kalau ngomongin damage Eman udah cukup. Dan sekarang bagaimana pemanfaatan Lord dari Bigetron yang akan bodoh dicari. Di atas ya. Nih wave minion juga udah rame banget di atas. Akan rame banget yang bersilaturahmi masuk ke dalam area base yang dimiliki oleh RRQ. Wave pertama akan menghilangkan dan wave selanjutnya akan menghancurkan. Bagaimana dengan mid-nya? Apakah mereka ingin menguasai mid atau jangan-jangan tujuannya adalah bottom lane Lin? Mereka ingin mengusir member RRQ yang ada di bottom lane untuk bisa fokus ke top lane Lord-nya. Balik lagi masih Lord pertama ya. Darah yang masih sedikit juga dari Lord-nya. Tapi penguasaan yang baik kali ini mereka bisa pegang mid-nya. Bawahnya juga udah kedorong, atasnya juga udah aman. Tengganya gold. Yang tadi dipegang RRQ. Sekarang masih darahnya tapi gak terlalu banyak seperti sebelumnya. Ya, ini Bigetron mulai memanfaatkan kelemahan dari pick Lucas yang kuat di teamfight tapi lemah untuk laning jauhnya. Apalagi dengan adanya Matilda. Tidak ada yang cepat untuk clear di bagian Itu laning dia jauh. tidak strike-nya connect dan look. Ada satu tsunami slam. Bahkan sekarang Federal strike yang dikeluarkan tapi lagi di bagian belakang langsung Evis strike-nya. Tapi masih sempat dipanggil tadi dengan Gadi menjadi buat malah menjadi korban di dalam tempat tersebut. Kembali menjadi kerugian untuk Bigetron. Tapi live-nya kembali. Masuk dalam area defensifnya Moreno dikejar di bagian belakang. Ada flicker yang udah terlihat akan seperti apa lagi. Tapi Moreno berhasil langsung dilegakan. Hanya saja live selamat kali ini. Idok turun travel tadi membawa Toy ke bagian depan dan mendapatkan poin kill-nya. Membuat 2 yang harus gugur dari Bigetron. Sekarang mid-nya terbuka dan bisa diamankan. Masih ada Light, masih ada Luke, dan bahkan di top lane juga dipotong sama Anavel. Masih ada Holy Defense dari Duret. Dan sepertinya hanya penguasaan map yang didapatkan oleh RRQ sekaligus membalikan gold menuju ke 1.500 gold. Karena kalau tidak Bigetron bisa lebih dominan tadinya. Sekarang 50-50 menuju ke area Lord yang selanjutnya. Akankah ada sebuah teamfight yang menarik di area Lord bottom lane? Karena sekali lagi harus kita mention bahwa RRQ lumayan lemah di laning jauhnya. Ya, satu buah celah ya yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi jangan sampai nunggu Eman Win of Nation. Wah, Jujurnya tadi hanya damage Setsujin yang bisa kena dan langsung instant kill karena Eman. itu burst ya. Burst damage. Tipe- Bayangkan kalau udah WON. Ya tipe Bijudama yang sekarang
Karena sebelumnya itu masih tipe yang DPS. DPS. Tapi sekarang udah tipe burst damage. Bang tak tahu meledak darah udah. Dan areanya jangan lupa, itu Iya. sebesar itu areanya damage. Ditambah gitu damage-nya. Tapi terlihat ya ada Federal Strike dikeluarkan dan Anafel ketahuan posisinya. Tapi ada Light yang siap untuk bisa memberikan backup. Jairan sudah bersiap. Ada WWN di dalam tubuh dari Eman. Seperti mereka tidak akan sempat untuk bisa mendekat lagi karena dari Lord tersabut. Dan sekarang Conceal dikeluarkan tapi terlalu lambat tadi. Memanfaatkan Eman ketika show di bagian top lane. Mereka langsung gas Lordnya. Dan itu adalah sebuah call yang bagus. Siapapun itu yang decide untuk langsung ngehajar Lordnya. Mereka sadar akan macro play yang sedang dimainkan sama Bigetron. Dan itu berani banget sih. Pemilihan untuk ambil Lord kalau di momen-momen genting. Bawahnya masih dipotong. Tapi masih ada satu kesatu di bagian depan atasnya juga aman. So PR dari Bigetron harusnya hanya ada di sini. Dan Apakah wave dimanfaatkan? minion, Lord akan masuk lewat tengah. Semua pemain dari Bigetron dan tidak strike jebakan untuk sekarang. Ada Tsunami Slam yang mulai connect dan bagian belakang sebelah Fizz mereka connect dari karena 2 orang. Dan mereka mencoba untuk bisa mati sebelah Anafel sendiri di bagian depan tapi tidak kuat untuk menerima damage begitu banyak dalam tubuhnya. Hebat! Terkena picu dapat sakit banget. Kesempatan untuk terbuka aja dari segala raja tidak memberikan KBD dan 2 satu harusnya bisa didapatkan tapi mereka masih tertahan. Akan seperti apa dan best-nya 2-1 RRQ Hoshi. Sweet Revenge, sang raja kali ini berhasil membalikan apa yang terjadi dari leg yang pertama. 2-1 skor yang cukup dramatis, sempat tertinggal